Membina dan memelihara sebuah hubungan bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan bukan saja harus giat di dalam menjaga dan memelihara agar hubungan itu tetap terjalin dengan baik. Namun giat saja tidak cukup. Butuh satu lagi, yaitu hikmat. Karena membina dan membangun sebuah hubungan atau memelihara sesuatu yang sudah dimulai dalam sebuah hubungan perlu bukan saja effort atau upaya-upaya yang harus dilakukan, tetapi juga kita butuh support, dorongan, dukungan dari hikmat Tuhan yang membuat di dalam membangun relasi kita bisa bijak. Kita bisa tahu bagaimana memelihara sebuah hubungan itu agar makin menjadi lebih baik. Tetapi memang itu adalah satu hal yang perlu diperjuangkan bersama-sama. Satu hal yang seringkali gagal dilakukan seseorang saat membina sebuah hubungan adalah sikap empati. Empati adalah ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, menyelami, memperhatikan, bahkan masuk ke dalam diri orang itu. Empati menjadi begitu penting di dalam sebuah relasi, karena tanpa empati, relasi jadi mati. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan, masih dari satu tokoh yaitu Ayub, yang lewat penderitaan dan kesusahan hidupnya, dia menjadi pribadi yang makin bijak, dilingkupi oleh hikmat Tuhan, membuat dia sungguh makin dewasa dan matang oleh kekuatan Tuhan. Ayub 16 ayat 1-6, tetapi Ayub menjawab, "Hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Namun, bila aku berbicara, penderitaanku tidak jadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku?" Bila kita membaca kitab Ayub, maka berpasal-pasal penghiburan demi penghiburan yang diberikan oleh sahabat-sahabat Ayub ketika Ayub ditimpa masalah hidup yang sangat berat, itu terus dihujankan kepada Ayub. Diberitahukan tentang kesalahan-kesalahan Ayub. Namun memang celakanya para sahabat ini, memang mereka datang menghampiri, mereka mendekati Ayub, walaupun tentu saja dari jarak tertentu karena ada aturan waktu itu, kalau seorang berpenyakit kusta, tidak dapat orang berbicara mendekat kepadanya. Yang berarti bahwa pada saat itu persahabatan mereka, Ayub dengan teman-temannya itu juga diuji. Untuk dalam masa menjaga jarak, mereka tetap mempunyai hubungan yang kuat. Namun ternyata tidak. Kondisi berjarak antara teman-teman Ayub dengan Ayub ini justru makin membuat sebuah jurang pemisah yang sebenarnya berangkat dari sanggahan-sanggahan sahabat Ayub, yang bukan bermaksud menghibur tetapi menyalah-nyalahkan Ayub begitu rupa, menuduh yang bukan-bukan. Mereka bukan menyelami apa yang dirasakan oleh Ayub, tapi mereka malah menyalahkan Ayub, mengejar Ayub agar Ayub dapat bertobat, datang kembali kepada Tuhan. Sehingga Ayub tentu saja lelah. Berulang kali dia dituntut, dia dituduh, dia dihakimi begitu rupa. Sampai-sampai dia bertanya, saya ini salah apa? Dan ungkapan Ayub kepada sahabat-sahabatnya itu pun meledak di dalam Ayub pasal 16. Ayub mengatakan, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Ayub sudah jengah dan lelah dengan berulang kali diingatkan lagi, sampai terungkap sebuah perkataan, penghibur sialan kamu semua. Yang arti penghibur sialan di sini adalah penghibur-penghibur yang menyedihkan. Bukan menggembirakan, bukan menyukacitakan, tapi penghibur yang membuat hidup Ayub makin sedih. Sudah jatuh tertimpa tangga, bertubi-tubi masalah melanda. Teman-teman masih menyalahkan dia.
Saat itulah sebenarnya keterpurukan Ayub ini menyebabkan dia datang dan tunduk kepada Tuhan lebih kuat lagi. Dia sampai bertanya kepada para sahabatnya, "Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyangga?" Yang Ayub butuhkan sebenarnya pada saat penderitaan bukan banyaknya kata-kata dihujankan kepadanya, tetapi dia butuhkan sebuah perhatian, pengertian, dan yang disebutkan sebagai sebuah sikap empati. Dan itu yang tidak ada dari sahabat-sahabat Ayub. Mereka berikan sanggahan-sanggahan, menyalahkan Ayub, menghakimi, menuduh yang bukan-bukan. Tetapi satu hal yang para sahabatnya lupa adalah ikut merasakan. Menempatkan diri di posisi Ayub, itu yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Sehingga Ayub mengatakan, "Aku pun bisa bicara seperti kamu." Dan dia seperti mengatakan dengan sedih, "Sekiranya kamu pada tempatku." Ayub mengatakan, "Engkau tidak tahu apa yang aku derita. Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan." Dan Ayub mengatakan, "Aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu sambil geleng-geleng kepala. Kenapa engkau menyangga dan menyalahkanku?" Lalu kemudian Ayub mengatakan, "Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut, tetapi tidak menahan bibirku untuk mengasihanimu." Ayub merasa bahwa sahabat-sahabatnya itu justru perlu dikasihani, karena mereka itu tidak punya belas kasihan, tidak ada sikap empati, tidak ada ikut merasakan, tidak ada menempatkan diri di posisi Ayub. Yang ada adalah justru menggeser Ayub begitu rupa, melemahkan semangatnya. Sampai pada titik di mana Ayub sudah sangat lelah, dia bilang, "Bila aku bicara, penderitaanku pun tidak jadi ringan. Bila aku diam diri, apakah yang hilang daripadaku?" Ada sikap serba salah dalam diri Ayub ketika dia selalu dituduh salah oleh sahabat-sahabatnya. Pelajaran kita hari ini dari kisah ini adalah justru di masa-masa sulit hidup kita dan orang-orang di sekitar kita, marilah kita belajar lebih berempati. Berempati berarti menempatkan diri di posisi orang lain yang sedang menderita, menempatkan diri di posisi orang lain yang sedang sakit hati atau mungkin sakit fisik. Tidak lalu kemudian kita sembarangan bersikap dan lalu bergembira di atas penderitaan orang lain. Berempati berarti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut, bukan datang menyalahkan dengan banyak kata-kata atau memberikan solusi instan untuk segera masalahnya selesai, tanpa membangun relasi konstan yang dekat yang dapat membuat hubungan itu makin terjaga baik oleh sikap empati. Mengapa empati menjadi begitu penting dalam sebuah relasi? Karena dengan menempatkan diri di posisi orang lain dan ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu dapat meredam diri kita untuk tidak lekas menuduh dan menghakimi orang lain. Kita menjadi lebih melihat secara proporsional, lebih objektif menghadapi orang yang sedang bergumul. Kita tidak buru-buru menuduh, menghakimi, bahkan menilai dengan mengatakan orang itu gak beres, atau menghakimi dengan mengatakan dia troublemaker. Orang ini sulit, dia bermasalah berat, dia ini adalah orang yang sungguh sudah tidak bisa lagi ditolong. Dan kita seringkali menggelari begitu, bukan? Dengan menyebutkan orang ini orang sulit. Begitu mudah kita menuduh dan menghakimi tanpa kita tahu di balik sulitnya hidup dia, di balik dia pribadi yang tampaknya sulit, ada sebuah kesulitan pergumulan yang berat yang mungkin tak terungkapkan, tetapi dia sedang merasakannya. Karena itu marilah kita membangun lagi sebuah relasi yang senantiasa hidup karena dijagai oleh empati itu. Sikap menempatkan diri di posisi orang lain dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Disinilah kasih yang penuh dengan kebijaksanaan terlaksana dengan baik. Karena itu marilah kita bina, kita pelihara hubungan kita satu dengan yang lain dengan hikmat Tuhan, bergiat mengandalkan bijaksana yang dari Tuhan. Selamat menjalin hubungan yang lebih dalam lagi. Amin.